dan diberi kelancaran, kemudahan dalam mengikuti kegiatan Google Meet di kegiatan PPG Rajab ini. Untuk itu, sambil menunggu teman yang lain, saya ingin konfirmasi kembali lagi ke teman-teman. Mas Arif sudah siap untuk RPP brandednya? Mas Edi, Mas Taufik sudah siap? Oke, saya kira itu sambil nunggu. Ya. Namun demikian kita perlu sebentar, ini ada gangguan sebentar ya, Mas. Ada mahasiswa S3 ke sini nanti. Sudah revisi ya. Teman-teman, situ sehingga kegiatan perancangan blended nanti sesuai dengan apa yang saya harapkan, sesuai dengan apa yang teman-teman pahami, cermati dan apa dimengerti, sehingga nanti kalau ada satu kekurangan-kekurangan ya, kekurangan-kekurangan sehingga nanti kita beri masukan-masukan seiring dengan bagaimana teman-teman menyampaikan dalam share screen dalam tatap maya ini sore ini ya, karena tidak banyak waktu, hanya 1,5 jam. Oleh karena itu harapan saya nanti bisa 1, 2, 3 yang paparan sehingga diharapkan nanti persis di jamnya terpenuhi target-target yang 8 hari nanti akan mengantarkan perancangan di dokumen 3. Sehingga dokumen 3 ini khusus adalah membuat branded, perancangan branded ini. Oleh karena itu, seiring dengan kemarin malam kita sampaikan bahwa untuk pengembangan dalam perangkat itu sendiri tidak harus terpaku dengan seperti model ini enggak. Yang penting ada bagaimana kurikulum atau perangkat pembelajaran abad 21 dan poin 4.0. Ada minimal 9 elemen itu, sehingga dalam pembagian nanti bagaimana dengan pendekatan ilmiah saintifiknya masih tetap urutan M1, M2, M3, M4, M5. Sehingga dalam mengembangkan nanti progresnya tidak lepas adalah bagaimana rubrik evaluasinya tetap dengan deskripsi dan bagaimana pedoman-pedoman pensporan dalam menjabarkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Karena CP-nya adalah di tujuan belajar untuk siswa. Sehingga itu kata kunci yang perlu dipegang. Oleh karena itu dalam perbandingan antara luring dan daring, sehingga dalam berita adalah bagaimana di link-link daring nanti akan muncul banyak link yang terkait dengan materi yang diajarkan atau yang terkait dengan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Nah, ini kata kunci yang pertama, sehingga modelnya terserah, yang penting ada bandingan, ada penyetaraan antara ini luring, kalau luring seperti ini, daring adalah ini. Bagaimana sintaknya, langkah-langkah pembelajarannya gimana, guru ini siswa dan sebagainya, itu penting ya. Oleh karena itu harapan dalam penyelesaian dokumen 3 ini nanti teman-teman sudah tidak menemukan satu kesulitan sehingga referensi apapun silahkan digunakan, referensi manapun digunakan boleh, tapi selamat sore Mas Ilyas, langsung saya sapa, kalau kelihatan face-nya langsung saya sapa, kalau nggak kelihatan face-nya yo biarin wis ya. Jadi itu dalam pembelajaran termasuk seperti ini, pembelajaran daring. Bagaimana Pak kalau kita menyikapi ranah afektif untuk mengobservasi. Selamat sore Mbak Septiana, belum masuk. Selamat. Dalam pembelajaran daring bagaimana Pak untuk menjawab KI 2-nya? Ya termasuk di sini. Kita sampaikan di dalam Google. Ya. Jadi, sore Mbak Septi.
Mana nih kok kameranya tertutup ini? Sore Mas Hasan. Sore, Pak. Yuk kameranya tertutup, enggak apa-apa, biar. Sore Pak. Sore Mas ya. Ya, sehingga itu bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan dan perangkat jangan sampai lepas dari materi yang dikembangkan dalam perancangan pembelajaran. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu disikapi satu, bagaimana persamaan, kalau luring nanti bagaimana sintaknya, langkah-langkahnya, kalau daring apa yang ditekankan pada ya, perancangan nantinya. Oleh karena itu, mulai ini saya harapkan nanti 3 bisa selesai atau 4, besok lagi sehingga lusa itu sudah mulai ke media pembelajaran. Besok masih perancangan pembelajaran di RPP-nya. Ya, oke, baik. Sebelum Mas Arif share screen RPP-nya blended, ada pertanyaan, ada masukan-masukan dulu. Silakan, kalau nggak ada langsung. Padahal jam segini tuh anaknya tidur Mas. Tapi harus mau tidak mau, tidak boleh milih tidak, harus milih mau. Mau tidak mau, milihnya adalah mau. Ya, silakan Mas Hasan. Nggak ada? Ada masukan? Mas Elias? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada. Mas Hasan ada? Horas? Horas. Gaspol ya? Gaspol? Oke. Gaspol Pak, gaspol. Ya, silakan Mas Arif untuk bisa memulai touch screen sehingga terkait dengan teman lainnya nanti bisa memberi masukan-masukan sesuai dengan harapan yang kita tentukan sehingga tuntutan dalam LMS nanti kesetaraan antara kita tidak terlalu jauh ketimpangannya. Setuju ya? Baik, kalau emang sudah silakan Mas Arif, yang lainnya silakan untuk memberikan masukan. Sudah. Oh, sudah. Oh, gitu. Oh, enggak ada laporan. Ya udah Iya, kalau Pak, gitu. sudah. Ya, sorry, mohon maaf. Pertama hari ini Pak Edi, kedua siapa? Ya. Kedua siapa, Mas? Oh ya, oke. Ya, silakan. Saya boleh. Ya, weh. 1 Mas Edi, 2 Mbak Septi, 3 siapa? Mas Elias. 3 saya Pak. Oke, 3 Mas Hasan. Silakan dimulai Mas Edi untuk bisa segera share screen. Ya, Pak. Besarkan dikit, Mas. Sudah ya. Siap, Pak. Gini. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Darso selaku dosen pembimbing pada perkuliahan sore hari ini, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa PPG yang masih tetap semangat mengikuti meskipun jam sore ini jam akhir. Langsung saja saya akan mempresentasikan RPP saya blended learning dengan materi pokok permainan bola kecil yaitu bola kasti. Seperti biasa, yang paling halaman atas itu biodata sekolah, mata pelajaran, semester, materi pokok, alokasi waktu, satu pertemuan 2 kali 40 menit, jadi total 80 menit. Untuk kompetensi inti sama 1, 2, 3, 4. Untuk kompetensi dasar saya ambil yang 3.2, yaitu memahami gerak spesifik dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Dengan IPK yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan bola kasti. Memukul bola permainan kasti. Yang kedua yaitu menjelaskan berbagai gerak melempar, menangkap, memukul bola dalam permainan kasti. Yang ketiga, mengurutkan cara melakukan berbagai gerak menangkap, memukul bola dalam permainan kasti. Yang keempat, yaitu menganalisis berbagai dalam permainan kasti.
Yang selanjutnya 4.2 yaitu mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola. Oh, ini permainan bola besar, bola kecil. bola kecil. Bola kecil sederhana dan atau tradisional. Yang IPK yang pertama yaitu melakukan berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti. Yang kedua adalah menggunakan berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam bentuk permainan kasti yang dimodifikasi. Ya, dimodifikasi. Adapun tujuan pembelajarnya, yang pertama adalah setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Yang kedua, setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan berbagai gerak melempar, menangkap, memukul bola dalam permainan kasti sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Yang adalah setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengurutkan cara melakukan gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti sesuai dengan kriteria pengetahuan. Yang keempat, setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta menganalisis melempar, menangkap, dan bola dalam permainan kasti sesuai dengan kriteria pengetahuan. Yang kelima, setelah mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat melakukan berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti sesuai dengan kriteria keterampilan. Yang keenam, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam bentuk permainan kasti yang dimodifikasi dengan mengimplementasikan sikap jujur, percaya diri, dan disiplin. Adapun materi pembelajaran yang pertama adalah materi reguler, yaitu pengertian permainan kasti. Yang kedua adalah aktivitas gerak spesifik permainan kasti, diantaranya adalah melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Untuk materi remedial, yaitu kegiatannya adalah mengulangi materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas, atau memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas, kesempatan perbaikan melalui tutor sebaya. Yang ketiga, pengayaan. Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya, menyajikan dalam bentuk laporan tertulis. Yang selanjutnya, peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya. Untuk metode pembelajarannya, pendekatannya yang saya gunakan adalah scientific dan TPEC, teknologi, pedagogi, and content knowledge. Model pembelajaran yaitu program based learning dengan metode diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Adapun media dan alat pembelajarannya, media yang pertama adalah gambar gerak spesifik, melempar, menangkap, dan memukul bola permainan kasti. Yang kedua adalah video pembelajaran. Video pembelajaran gerak melempar, menangkap, dan memukul bola pada permainan kasti. Adapun saya cantumkan linknya karena saya dapat dari YouTube. Ini adalah pertama melempar, menangkap bola, dan memukul bola. Yang kedua alat pembelajarannya yaitu PowerPoint. PowerPoint, 2 bola kasti atau bola sejenisnya. Yang selanjutnya adalah lapangan permainan kasti atau lapangan sejenisnya, bisa lapangan bola, halaman sekolah. Fluid stopwatch, dan LKPD yang berisi perintah dan indikator tugas gerak. Untuk sumber belajar, yang pertama adalah buku pegangan siswa terbitan 2016 untuk kurikulum 2000 halaman 20 sampai 39. Yang kedua adalah PowerPoint, yang ketiga adalah LKPD, export pelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama adalah saya membuka dengan kegiatan online atau tatap muka maya melalui Google Meet. Google Meet dengan tahapan kegiatan yang pertama adalah guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengajak berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, guru mengecek kehadiran dan kesehatan siswa dengan mengirimkan
link absensi Google Form yang dikirim. Ini link absensinya. Terus selanjutnya adalah memutarkan lagu nasional Maju Tak Gentar sebagai wujud nasionalisme PPK-nya. Yang keempat, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dengan pengalaman dan dikaitkan dengan pengalaman peserta di dalam bentuk persepsi. Yang selanjutnya memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang berbentuk kehidupan sehari-hari dengan memberikan bentuk kuis sederhana melalui kuis daring, yaitu saya menggunakan aplikasi Quiz Easy sebagai bentuk tes awal atau pretest ya melalui online. Selanjutnya tahap memastikan peserta didik, saya masih tetap pada tatap maya melalui Google Meet, yaitu yang pertama saya memutarkan video pembelajaran gerak, melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti melalui PowerPoint yang saya buat. Jadi saya buat PowerPoint, dalam PowerPoint itu saya masukkan beberapa video beserta dengan tujuan pembelajaran dan rangkuman pembelajaran nantinya. Setelah itu, tahap yang kedua mengorganisasikan peserta didik, yaitu ada scientific, yaitu menanya. Saya pertama membagikan LKPD dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi dan video yang disampaikan. Peserta didik dengan bimbingan guru menemukan dan mengungkap permasalahan yang ada di video yang dikirim guru. Yang pertama, apa saja gerak spesifik dari dalam permainan kasti. Terus yang kedua, bagaimana cara melakukannya. Nah, permasalahan tersebut ditampung ke dalam LKP ikan. Jadi nanti tugasnya itu ada di LKPD terus dikerjakan. Yang ketiga yaitu menalar. Peserta didik menggali informasi dan mencari referensi lain dari internet, bahan ajar, atau video yang telah disediakan di Google Classroom. Jadi sebelumnya saya menyediakan video pembelajaran di Google Classroom-nya siswa sebagai bahan referensi siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok, lalu mendiskusikan tentang permasalahan pada video yang dikirim. Peserta didik menuangkan hasil pengamatannya ke dalam LKPD. Nah, pindah ke tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu mencoba. Saya di sini tatap muka langsung di sekolah dengan kegiatan mencoba. Yang pertama, guru memimpin pemanasan siswa menggunakan permainan sederhana. Cuman saya belum bisa menemukan permainan sederhana, nanti saya coba cari-cari dulu. Permainan sederhana. Peserta didik bergabung bersama kelompok yang telah dibagikan sebelumnya. Jadi kelompoknya saya telah bagi sebelumnya dalam pertemuan tatap maya tersebut. Lalu dalam gerak spesifik permainan dalam bentuk pos. Terdapat 4 pos yang ada di dalam lapangan. Tiap pos mengandung unsur gerak spesifik yang ada dalam permainan kasti. Jadi setiap pos setiap kelompok menempati masing-masing pos yang sudah ada dan dipastikan harus melewati pos tersebut. Pos 1 itu gerak dasar melempar bola. Terus yang pos kedua gerak dasar menangkap bola. Yang ketiga adalah gerak dasar memukul bola. Jadi masing-masing posnya nanti di rolling. Jadi sempurnanya kelompok 1 mulai dari pos 1 lalu pindah ke pos 2 dan ke pos 3. Ini sebenarnya 3 yang bukan 4. Oke, saya lanjut. Setelah siswa mencoba berbagai gerak spesifik permainan kasti, lalu mengaplikasikannya dalam bentuk permainan kasti dengan peraturan yang dimodifikasi. Cuman saya punya peraturannya, cuman saya tidak cantumkan di sini karena terlalu ruangnya sempit, terlalu lebar nanti turun ke bawah. Jadi saya tidak cantumkan peraturannya. Sama juga pos-posnya ini sebenarnya ada gambar ilustrasinya, cuma saya tidak cantumkan juga, terlalu sempit tempatnya. Terlalu sempit, nggak sama kalau RPP yang biasa cuma agak lebar, agak luas.
Nah, itu tadi. Jadi intinya dalam tahap mencoba ini siswa saya membagi dalam beberapa pos. Setiap pos tersebut melakukan gerakan spesifiknya, pertama melempar, menangkap, dan memukul. Jadi di rolling. Setelah melakukan itu, memainkan peraturan kasih yang telah dimodifikasi. Oke, lanjut. Pada tahap 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini mengkomunikasikan peserta didik mempresentasikan hasil kerja LKPD dan menerima masukan dari guru. Jadi LKPD yang dibagikan pada tatap maya tersebut dipresentasikan pada tahap ini. Lalu peserta didik bersama guru bersama-sama merangkum dan membuat kesimpulan tentang bentuk tentang berbagai gerak spesifik permainan kasih permainan kasih yang terkait dengan kasih. Selama pembelajaran permainan kasih, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap disiplin, rasa percaya diri, dan perilaku jujur dan tanggung jawab. Pada kegiatan penutup, yang pertama adalah guru melakukan koreksi dan tanya jawab dengan peserta didik yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah disediakan. Lalu, siswa gerakan pendinginan dengan berlari ringan bebas di area yang telah ditentukan sambil melempar bola kepada teman. Jadi sambil berlari sambil mengumpan-umpan bola begitu kepada teman. Setelah itu, siswa melemaskan otot, tangan ke pinggang lalu ke kaki. Selanjutnya adalah menjelaskan manfaat dari pembelajaran yang sudah dilalui. Yang kelima adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil penilaian. Yang keenam, guru membagikan lembar evaluasi sebagai bentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Yang ketujuh, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Yang kedelapan adalah menutup kegiatan dengan berdoa. Adapun teknik penilaiannya, untuk penilaian sikap, saya menggunakan teknik jurnal, bentuk jurnal teknik pengamatan yang menggunakan instrumen lembar pengamatan. Cuman saya belum buat, nanti saya kerjakan. Untuk penilaian pengetahuannya yaitu saya membuat soal evaluasi berupa tes tulis. Untuk penilaian keterampilannya yaitu tes praktek nanti belum dibuat. Oke, habis ya. Jadi masih banyak perlu dibenahi ya. Sekian yang bisa saya presentasikan atas masukannya. Ya, monggo biar lebih bagus lagi ke depannya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Silahkan yang kedua nanti tampil Bu Septi untuk memberikan masukan apa yang sudah dipresentasikan oleh Mas Edi, sehingga nanti kekurangan-kekurangan yang ada di pekerjaannya bisa dirubah dan direvisi sesuai dengan masukan yang memang betul-betul harus dikondisikan dalam pembuatan perancangannya. Silakan Bu Septi. Ya, terima kasih Pak Darsa. Baik Pak Edi, saya mau menanyakan untuk penilaian keterampilan, untuk nilai pengetahuan tes tulis itu yang seperti apa Pak? Ada gambaran seperti apa? Di situ kan Bapak menyebutkan teknik tesnya menggunakan Google Form, itu seperti apa Pak? Belum buat ya Pak Edi ya? Cuman rencananya seperti itu ya Pak? Baru rencana. Karena tadi cuma fokus ke kegiatan pembelajaran, belum sampai ke situ. Mungkin Ibu ada masukan bagaimana bagusnya? Iya. Ya, di situ kan Bapak menyebutkan pilihan ganda dan isian ya Pak. Mungkin seperti soal-soal seperti biasanya sih yang iya, bisa membuat soal pilihan ganda melalui Google Form kayak yang kemarin itu ya. Iya Pak, gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, itu Pak Edi, masukan dari Bu Septi yang sifatnya memberikan masukan, bukan untuk mengoreksi, tapi masukan-masukan tentang penilaian Bu ya.
Silakan Mas Hasan. pilihan ganda. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Darso. Dari atas Pak Edi, saya minta dari atas. Boleh. Dari KD Pak. Oke. Oke, Ya. siap. Yang indikator Pak, itu kan karena KD-nya memahami gerak spesifik, mungkin indikatornya juga mengidentifikasi gerak spesifik, mungkin seperti itu Pak ya, spesifiknya tinggal Pak ya. Kan mengidentifikasi berbagai Iya, gerak saya saja paham. ya, mungkin kurang ya Pak ya. Hmm. Kan harus Saya paham. menyesuaikan Iya. dengan KD-nya Pak. Siap, paham. Oke, mantap. Oke, Pak, ya. Saya kurang nih gerak spesifik. Iya, Mas. Kemudian itu Pak, di pembelajaran Bapak itu menggunakan aplikasi apa Pak yang tatap mayanya Pak? Google Meet. Berarti Ya, 2 kali lah ya Google Pak Meet. ya, anak tatap bertatap wajah dengan Bapak berarti 2 kali Pak ya. Iya, baik kan blended learning. Itulah saya ini masih rancunya begitu juga Pak. Apakah 2 kali tatap maya atau 1 kali pakai aplikasi asinkronus, kemudian baru tatap mukanya sinkronus, kan itu kita belum dapat kepastian juga ya Pak ya. Nah itu. Iya, jadi kita sama-sama membahas di sini bagaimana enaknya. Nah itulah kita belum paham juga. Ya, Mungkin saya sependapat dengan apa yang ditanyakan Mas Hasan, bahwa dalam pembelajaran blended bagaimana? Kemarin Pak Daryo sudah singgung, berikanlah seperti kita memberikan kuis seperti yang ada di LMS, sehingga mereka akan belajar mandiri. Dalam tatap maya itu mereka akan berusaha untuk mengerjakan apa yang diberikan dalam template di kegiatan online itu, sehingga kerjakan ya itu nanti sebelum tatap muka sebelum PTM, Bapak nanti akan nge-share ya beberapa masalah materi pembelajaran PJOK yang akan kita ketemu tatap maya. Sebelumnya ini ada kuis yang harus Anda kerjakan. Bagi mereka yang belum paham, nanti akan menghubungi guru. Jadi tidak seperti saya ini dengan teman-teman ini. Ya, namun kalau ini memang sepakati tidak masalah juga sebenarnya. Tapi inti dari sinkronus asinkronus tadi ini merupakan satu keharusan yang sudah daring kan sudah biasa. Kalau daring ini dengan saya dengan siswa kita sudah sepakat bahwa nanti masuk room jam sekian. Nah, tapi kalau blended ini tentunya kita seperti di LMS yang ada. Ini biasanya. Bu Septi ya. Pak Edi ini. Pak Edi Pak. Tolong dimatiin dulu Pak Edi. Nah, dimatiin dulu Pak. Oh, saya. Sehingga berikanlah kuis satu permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan saat nanti akan sinkron dengan tatap muka nanti itu. Kalau ini kita masih nuntun nanti. Mereka diupayakan untuk mengembangkan aktualisasi diri, sehingga dalam permasalahan yang diberikan saat ya online mereka bisa, bagi mereka yang belum mampu untuk mesti akan sebelum belum PTM, enaknya ngono aja, PTM aja, sebelum PTM. Nah, kalau yang disampaikan SED ini masih terbimbing full oleh guru. Nah, ini paham ya, Mas Edi? Ya, Pak. Paham ya? Berarti alangkah baik kalau online-nya Pak, kita pakai aplikasi Classroom atau grup WhatsApp ya Pak ya? Jadi mana yang dipakai untuk teknologi itu, Pak Darso, yang jelas seperti apa yang digunakan di sekolah itu, gunakan, manfaatkan. Berarti jangan sampai 2 kali tatap muka ya Pak ya? Iya, satu kali saja itu harapannya mereka saat online itu diberi permasalahan. Nanti bagi anak-anak atau bagi kalian yang belum paham, silahkan hubungi Bapak. Bisa ketemu secara individu face to face, ya, bisa secara kelompok bagi mereka yang belum paham. Mungkin 3 orang. Oke, silakan. Belum orang, kita pakai aja ya, Google WA, video call aja, nanti untuk tanyakan apa. Ya, tapi sepakati dulu, link-linknya sepakati dulu. Nanti apabila ada ya kalian yang belum mengerti, belum paham, silakan
ya, kontak dengan Bapak. Jadi guru selalu membimbing sifatnya individual. Ya, atau kelompok kecil. Kalau ada 2-3 silahkan. Mereka soalnya tidak sama aktivitasnya. Mungkin si A diajak orang tuanya, kebetulan ada sinyal bagus, kuat, datanya pakai, Bu, saya kemarin tidak ngerti ini. Usaha-usaha fleksibelnya di situ. Inilah yang menjadikan langkah-langkah dalam pembelajaran blended itu seperti itu. Beda dengan daring. Kalau daring sepakati anak-anak, besok masuk jam 7 ya, harus melalui ini. Ya, saat masuk langsung kamera tidak boleh di close, laptop harus langsung open. Itu daringnya. Tapi saat blended ini, kita seperti LMS itu. Ya, kuis berikan, kerjakan. Ya, bagi yang siswa yang belum mampu, silakan untuk nanti bisa berhubungan dengan Bapak. Nggak mungkin akan kita memberikan, soalnya anak satu diajak orang tuanya, anak satu diajak ya di rumah pas, ya nggak ada orang tuanya, HP-nya dipakai, ya HP-nya nggak dipakai orang tuanya, dipakai anaknya. Nah itu, jadi seperti itu Mas Edi, ya jadi tidak harus seperti kita dalam LMS ini, Google Meet, saya sebagai guru dan sebagai mahasiswa bukan itu. Ya, namun sifatnya fleksibel. Apapun yang belum mampu silahkan. Sebelum PTM nanti mereka setidaknya sudah ada gambaran-gambaran sehingga saat PTM nanti mereka, oh ini yang dimaksud, oh iya seperti apa yang kemarin saya tanyakan. Itu. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua susunan, nggak harus dikosongi ini apa? Tatap mukanya kosong, kanan kiri tidak masalah. Online sebelum tatap muka berikan ini, kuis ini, silahkan. Linknya ini dan sebagainya itu dalam pemberian, dalam pembuatan. Kalau gini yang kiri kosong sampai di bawah, sehingga di bawahnya akhirnya PTM-nya. Paham Mas Edi? Kanan kiri juga berikan, tapi keterangannya sebelum, nah, mungkin waktunya di tengah, alokasi waktu di tengah itu tidak apa-apa. Ya kalau yang online yang fleksibel. Ya, dalam mengerjakan sekian menit silahkan. Ada batasannya. Paham ya? Karena apa? Nanti akan dikumpas tuntas. Kalau mereka mengejar, paham, udah nanti akan dikumpas tuntas lagi saat PTM. Nah, itu kumpas tuntas lagi saat PTM. Sehingga sifatnya di dalamnya adalah pendampingan yang tidak harus tatap muka terus menerus. Daring pun juga seperti ini. Tatap maya seperti tidak. Nanti nggak ada bedanya dengan ya, walaupun di daring harus seperti ini, tapi di sini sudah mulai kita memberikan satu kepercayaan bahwa permasalahan yang saya lemparkan ke siswa saya ini tidak keluar dari materi dan harapan saya mereka juga bukan tidak boleh seperti ini, mungkin dalam pertemuan tatap seperti ini tidak semua, karena fleksibilitas yang diutamakan dalam ciri-ciri blended. Pak saya nggak bisa Pak, saya nah itu yang harapannya beda daring. Kalau daring ada kesepakatan lebih awal, daring ditata, diatur dengan rupa, blended pun juga seperti itu, namun ada ciri-ciri khusus di mana kalau blended adalah ada sifat-sifat yang fleksibel. Nah itu, ya, jadi pada saat itu saya baca kok, oh ternyata betul. Saya baca referensi dari Jogja, dari UPI, dari mudah-mudahan nanti pemahaman ini juga sama, ya sehingga dalam mengimplementasikan nanti juga hal-hal yang sebelum PTM, maka permasalahan kuis yang diberikan adalah ini dalam online. Online sifatnya kan tidak bisa bersama-sama. Ayo online. Yang penting diberikan di dalam kapan mereka kerjakan selama ini sebagainya. Silakan. Waktunya nggak boleh terlalu lama, nggak boleh 1 hari 2 hari, silakan. Sebelum PTM kalau memang ada permasalahan silakan hubungi Bapak dan sebagainya. Supaya Bapak nanti akan menjelaskan lagi perintahnya gimana, apa yang dikerjakan, apa yang ya itu. Ada masukan lagi Mas Hasan atau teman yang lainnya silakan. Mas Arif Pak. Siapa? Saya Mas Edi. Oh iya Mas Edi ya silakan. Pak, untuk memperjelas saja lagi sekali lagi Pak, berarti untuk kegiatan online dalam blended learning itu tidak harus tatap muka,
boleh menggunakan LMS, tapi dengan ketentuan LMS tersebut hanya untuk memberikan materi, masalah, terus kuis, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti ketika tatap muka, gitu Pak ya? Dengan sendirinya tidak harus hanya itu aja, namun kalau bagi mereka yang belum mampu dan tidak mengerti pemahamannya itu, boleh langsung ketemu tatap muka, mungkin sifatnya individu. Ya, ditanya kan, si ngerti kan enggak semua barang ngerti semua, enggak ngerti semua. Fleksibelnya di situ. Mungkin ada satu siswa kita yang enggak ngerti, Pak, saya belum ngerti, saya bagaimana ini? Silakan Mas Jadi jelaskan lagi. Nah, tugas yang mana yang enggak ngerti? Mungkin dia kalau hanya SMS atau WA kurang Pak, saya ingin tetap maya, silakan. Sifatnya individu, boleh. Memberikan ruang lagi boleh, silakan. Tapi harus membuat jadwal, silakan. Kapan jadwalnya? Sehingga jangan terlalu jedanya terlalu lama. Nanti si online-nya minggu ini, kemudian tetap maya minggu depan ya, jangan terlalu lama. Dalam minggu itu saat materi hari apa kepenjelasan diberikan. Katakan hari Rabu, ya malam Rabu sudah diberikan. Nah, Selasa sore sudah diberikan. Ya, dalam kegiatan itu supaya dalam pekerjaan mereka dibatasi. Nah, nanti misalkan ini ya, jam sekian harus sudah dikumpulkan. Sama seperti itu. Jam 8 atau 7 lebih sekian harus sudah dikumpulkan, silakan. Ya, namun nanti cross check lagi saat PTM bagaimana mereka. Apa benar nanti pekerjaannya sendiri, apa benar ya. Nah, itu. Sehingga harus cross check. Karena apa? Yang dituntut seorang guru adalah CP-nya. Itu loh. Dapat pelajarannya, tidak hanya ranah kognitifnya saja, tapi juga ranah psikomotor, ranah afektifnya sebagai pengamat, sehingga nanti bagaimana menentukan grade-nya, bagaimana menentukan, nah itu. Jadi itu Mas ya. Ya tidak harus sifatnya tertutup, online itu dibuka boleh, dengan seperti ini boleh. Tapi jangan selalu untuk tatap maya bersama. Yang penting dilontarkan dulu masalahnya seperti topik yang ada di LMS itu. Kan ya topik, berikan topik dengan pembelajaran inovatif. Bagaimana seorang guru, bagaimana seorang calon guru profesional untuk mengembangkan PBM yang inovatif, langkah-langkah apa, ya bagaimana, nah itu nanti Anda kan memecahkan itu, kemudian kembalikan dikirim dan kok ada yang nggak ngerjakan, ada yang tegur, disapa, Eti, kenapa kau nggak ngerjakan? Temannya ada ngerjakan, ada apa, dan sebagainya. Ya, oh gini Pak. Nah, nanti diajar saat PTM, diajar lagi, diajar untuk buat sampai mereka, ya permasalahan apa mereka dieksplorasi supaya pemahaman dalam apa yang ada di perintah topik pembahasan tadi apa dalam permasalahan yang dilontorkan oleh guru saat online. Online pun juga nggak bareng. Bapak sudah ngirim dulu ya topik permasalahan di Google Classroom. Bapak diperhatikan dengan kata yang sudah dikerjakan selama kurang lebih sekian. Urusan mereka kerjakan berjam-jam, urusan yang penting tugasnya sudah diberi batasan. Itu Mas Edi ya. Ya, jadi untuk semua juga gitu. Kemudian susunan tata cara dalam sampingnya tidak apa-apa Mas. Di sini yang online ya diberikan sebelum tatap muka, tidak apa sini. Ya jadi dibagi 3 aja. Kegiatan inti, ya pendahuluan, inti, penutup, udah. Itu udah di sana. Yang penting deskripsinya udah mewakili dari langkah-langkah pembelajaran sebelum tatap muka. Yang penting di online sebelum tatap muka diberikan permasalahan itu. Linknya apa disampaikan semua. Ya, nanti coba ini di review gerakannya. Linknya ini dia akan review. Untuk tumpuan kaki, tangan dan sebagainya seperti itu. Nanti mereka akan memahami dengan video yang ada di link itu. Nanti permasalahannya apa? Paham ya kira-kira. Kemudian susunan seperti ini, sampingnya penuh, online penuh. Kemudian tatap muka kok di bawahnya. Nah ini pemahamannya masih
masih belum bulat, masih ambiar, sehingga untuk tidak ambiarnya, ya kasih sampingnya kiri di sini apa tahapan pelajaran adalah pendahuluan, inti, penutup, dan dibagi 3 pokok besar itu. Ya, kemudian langkah-langkah kegiatannya apa? Tatap muka, dulu bawahnya langkah-langkah kegiatan. Di online langkah kegiatan apa? Sudah keterangan sini waktu tengah-tengah. Nah, itu tidak apa-apa. Paham ya, Mas? Paham yang lainnya? Ada masukan lagi? Dipersilahkan. Mas Hasan, bagaimana? Mas Arif, bagaimana? Ayo, habis ini tidur kita. Nanti malam kerja lagi untuk menyelesaikan. Silakan Mas Arif. Nggak masalah, yang penting nggak masalah. Nanti nggak ada bedanya dengan daring. Itu yang ya, hanya ini yang tertera di sini susunan dalam menjabarkan di apa kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya itu ya. Yang sini adalah pendahuluan itu apa isinya di tatap muka, kemudian langkah-langkah kegiatan di online apa, kemudian inti jalannya apa, menjabarkan materi, kemudian di online apa, dan sebagainya. Sudah online tidak harus semua sesuai dengan itu, yang penting ada masalah yang dilontarkan dalam seperti Profesor melemparkan topik permasalahan di LMS. Nah, melontarkan topik bagaimana menekankan pembelajaran HOT atau PBL atau PJBL, apa langkah-langkah guru, apa yang harus nah itu. Jadi akhirnya mereka mencari. Nah, sementara mencari, kalau di rumah kerjakan, ya banyak Google ya, copy paste, tempelkan. Itu yang ada. Tapi di sini dalam penekanan itu harus dibatasi waktu. Dalam mengerjakan soal ini ada 3 permasalahan atau 4 permasalahan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Ya, Bapak nanti dalam saat ini membagi, ya nanti kan diumumkan di WA Group. Anak Bapak membagi link dalam kegiatan online di Google Classroom, ya, kalau dibaca segera satu Bapak, nah sudah itu udah satu ikatan yang kuat. Gunanya WA itu seperti itu, WA Group itu seperti itu menyampaikan. Itu sudah dikondisikan di sekolah, semua sekolah sudah dikondisikan. Yang sampai orang tuanya juga masuk di grup itu sendiri. Ya, orang tua wali murid sudah masuk di grup. Ya benar loh, dia sampai, Bu, besok putrinya lu bertanya, ada daring. Jam itu enggak seperti itu. Ya, gitu ya Mas Edi ya. Gitu Mas Arif, enggak masalah. Ini loh senang saya kalau di sini masih rancu pemahamannya, akhirnya akan muncul, oh iya ya, ini kan blend. Ya, saya masih belum, nanti dalam perjalanan saya akan suka baca hybrid nanti. Saya belum sempat baca karena tadi banyak tamu, sehingga saya belum sempat untuk ya menjabarkan yang hybrid perbedaannya di mana. Saya kira 11-12 tidak terlalu. Ya, gitu. Mas Ali. Satu lagi Pak. Silakan. Saya bertanya lagi satu kali. Ini Pak, ini kan waktu yang saya gunakan ini adalah 2 kali 2 JP, ada 2 kali 40 menit, berarti 80 menit. Apakah untuk penggunaan waktunya itu yang dihitung hanya tatap muka, luring, atau online-nya juga Pak dihitung? Nah, ini yang jadi karena kalau permasalahan iya, itu. Karena online kan LMS tidak terbatas ya. LMS itu fleksibel sifatnya, fleksibel Mas. Namanya ciri blend itu fleksibel. Ya nggak harus dikerjakan berjam-jam saat mengerjakan permasalahan yang ada silakan dikondisikan sesuaikan dengan apa yang diharapkan. Tapi yang jelas saat tatap muka itulah nanti yang harus lebih banyak waktunya. Ciri fleksibel itu harus kita pegang dulu. Oh, kalau dari ini ngerjakan berapa permasalahan? Mungkin hanya 3. Oh, 3 permasalahan tidak menjabarkan secara IC, saya kira cukup 20 atau 30 menit. Tapi jangan dihitung di nanti tatap muka, enggak usah. Nah, masa hanya melemparkan permasalahan aja. Gitu loh. Mas Edi kan yang melemparkan permasalahan topiknya itu. Enggak seperti Pak Darso dengan ini dituntut time spend-nya 1,5 jam.
Paham ya Mas ya? Mas Edi? Siap. Mas Ya. Arif? Masih rancu? Masih ambiar? Masih ambiar apa sudah kapan? Sudah oke. Oh iya, oke kan? Mas Hasan? Mas Elias? Gimana? Oke Pak. Nah itu, jadi Iya, ini, Pak. nah, intinya itu Pak, bukan tatap maya bersama dengan kelompok rombel itu, tidak. Ya, namun saat dikondisikan ya silakan, yang ingin ya gurunya kurang yakin ingin silakan, tapi jangan dipaksakan. Anak tidak pergi orang tuanya, anak diajak orang tuanya ada kegiatan ya keluarga dan sebagainya, kita nggak boleh. Ya, jadi yang penting di classroom itu sudah sampaikan, mereka diberi tuntutan itu, sampaikan di WA dulu. Bapak anu ya, sudah ngecek di Google Classroom-nya, tolong kerjakan, waktu mengerjakan sekian ditunggu Bapak. Jadi yang nggak bisa dan yang belum ngerti silakan ya WA Bapak atau mungkin bisa video call dengan Bapak. Kan supaya itu tidak. Ya, jadi itu evaluasinya tadi sudah belum Mas? Belum Pak, belum. Ya, oke. Yang penting tidak keluar dari materi. Saya kira bersama dengan rubrik evaluasi, dengan touring, daring, tidak jauh berbeda. Hanya di sini dia beli online tuh ini loh, tapi sifatnya hanya ya seperti yang ada di LMS itu. Dosen hanya pagi, kemudian selanjutnya Anda membaca modul, Anda mengerjakan ini, mengerjakan itu, sehingga mereka yang tidak masih asinkronus atau belum, nah masih pemahaman belum mana itu ditanyakan nanti saat PTM nanti atau saat ini belum bisa Pak, ditegaskan lagi perintahnya apa. Nah, saat PTM nanti itu yang diajar. Nah, saat tatap muka nanti diajar itu loh maksudnya tugas Bapak yang diberikan melalui classroom kemarin seperti ini. Nah, itu nanti mereka siapa yang bisa kemarin itu silakan. Nah, kemudian jangan di PTM nanti kan juga diserahkan videonya, diserahkan role modelnya, entah video, entah apa gurunya memberikan contoh dan sebagainya, silakan. Namanya PTM tatap muka, ya. Yang lainnya jelas. Halo Mbak Septi, halo Mas Taufik, halo Mas Ilyas, Mas Ilyas, Mas Ilyas, Iya. Mas Taufik, halo Mas Taufik. Iya Pak. Semangat. Iya Pak. Gimana Mas Hasan? Oke. Ya, saya kira itu yang dikembangkan oleh Mas Edi. Harapan saya tidak seperti itu, ringkas padat, tapi dalam online itu mewakili dari materi yang akan diambil saat itu. Kemudian cara pengadministrasiannya juga bukan yang kiri kosong blank, baru di bawahnya ini PTM-nya. Kanan kiri, jadi kan PTM-nya tetap maya, tetap mukanya langkah kegiatannya apa. Sini online-nya langkah kegiatannya apa. Udah. Kemudian di tengah-tengah antara PTM dan online itu diberi waktu. Itu untuk ini. Nah, di sini nanti sebelum tatap muka diberi ya masalah-masalah itu. Itu nanti terbalik kalau tatap muka dulu habis itu online ya. Keberhasilannya 100 semua nanti. Nanti akan dibahas di PTM. Nah, itu soal logika, tapi secara teoritis dan empirisnya saya baca memang harus itu. Jadi ciri-ciri di blended itu kan ada fleksibilitasnya. Jadi nggak boleh memaksakan anak saat anak diajak keluarganya untuk ada hajatan di kakaknya, ada kegiatan kakaknya di sunat dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi itu. Jadi nggak harus dijabarkan, untuk melalui itu aja. Ya, saya kira itu ada masukan lagi. Kalau tidak ada, nanti Mas Edi tanggung jawab menyelesaikan, merubah sehingga sampai di rubrik penilaiannya. Oke? Siap. Okay. Siap. Gaspol. Ya, gaspol. Mas Hasan, saya jelas.
hanya susunan dalam pengadministrasiannya itu jangan kiri ke blank baru bawah ke kanan kiri tadi atur sedemikian rupa. Jadi sifatnya di online-nya itu kasih batas mengerjakan sekian menit udah. Tapi yang sini untuk berdaulat membuka berapa menit itu tata mayanya. Siapa ya? Bukan 2 JP satu pertemuan ya tatap muka. Kalau di apa pertemuan kalau 1 JP berapa? Kan 40 kali 2 toh. Iya. 40 kali 2, Pak. Nah, iya satu pertemuan kan, pertemuan ya. Ya. Satu kali pertemuan. Nah, itu 2 JP, satu kali pertemuan ya. Nah, 2 jam pelajaran kan. 2 jam 40 kali 40 kan. SMP kan? Iya. Nah, 2 kali pertemuan berarti ya kali jamnya kan kalian 2. 80 kali 2. 40 kali 3, Pak. Yang SMP? SMP, Pak. Habis ini kan dirubah. Habis ini. Tapi belum ada tapi yang jelas kurikulum dengan paradigma baru itu memang sangat luar biasa, unik. Tadi ada uji publik untuk kurikulum di Fakultas Olahraga, terusnya di Penjas, bahwa susunannya itu 5-2-1. 5 semester di dalam kampus, 2 semester di luar kampus dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga dia bebas untuk memilih apa saja. Saya Fakultas Olahraga, saya di luar akan kompetensi saya apa? Saya udah dulu di bakat saya di otomotif, mereka akan bisa kuliah otomotif selama 2 semester. 1 semester terakhir ada skripsi. Bayangkan, setahun mereka memperdalam otomotif. Dari olahraga pun boleh. Saya dari olahraga 2 semester di luar. Saya mungkin ingin mendalami jadi pengen jadi pelatih fisik. Mereka akan mencari sertifikasi pelatih fisik. Mungkin akan cross-check dengan UNJ. Mungkin akan cross-check di UNJ karena fisiknya. Karena sana fisiknya bagus pelatih fisik yang ada di UNJ maupun UNJ. Nah, saya akan mengaku saya kompetensi itu. Nah, sekarang luar biasa. Apalagi sekarang kurikulum yang saya baca di SD itu bahwa nanti minimal dalam penilaian proyek SD 2 kali dalam setahun. Nah, SMA 3 kali, SMP 3 kali. Jadi proyeknya seperti apa, bagiannya produknya apa dan sebagainya. Itu barangkali kadang sehingga terkesan di negeri ini setiap ganti menteri ganti aturan. Ya, kalau sekarang dengan KTSP K13 yang terkenal dengan kurutilas, bukan kurutilan darat ya, tapi kurutilas. Loh ya itu, kurutilan darat jelas singkatannya, tapi kurutilas kurikulum ya 2013. Nah, kurutilan darat, kurus tinggi langsing, kurutilan darat ya, langsing ya. Ya, saya kira itu. Sehingga nanti Mas Edi bisa berubah, sama yang online-nya bukan seperti daring yang disampaikan kemudian kasih permasalahan ya pelaksanaan ini sebelum pelaksanaan PTM kerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lihat permasalahannya berapa yang dibebankan pada muridnya sehingga sesuai dengan capaian pembelajarannya. Jangan lupa, karena di tujuannya di situ. Nah, indikatornya apa, capaiannya apa, dan sebagainya. Ingat itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa sebelum pembelajaran tatap muka, guru memberikan link, guru memberikan masalah, guru minta, itu cukup. Jadi tidak. Guru harus segera menerima pengembalian pekerjaan, dan sebagainya. Saya kira itu Mas Edi ya. Ya, nanti bisa masukan-masukan. Oke, lanjut untuk ada lagi Mas Edi. Wes, masih ambiar sudah jelas. Enggak ambiar lagi. Gaspol ya. Oke, enggak ambiar ya, gaspol. Oke, saya kira itu. Mas Edi kita kasih aplos. Kemudian Mbak Septi, silakan. Ya, siapa?
Betul, nggak usah takut. Penak-penak. Nah, kalian gini, Mbak, kalau lihat Bukit itu, Mbak ya, Maluto, penak-penak ngomong. Orang Jawa gitu, Mas Hasan. Paham, Mas Hasan? Nah, Maluto, penak-penak. Istilahnya, menurut tuh enak-enak nanti ya. Ya, ya wes, silakan, Mbak Septi. Oke, saya close dulu. Karena sambil ngopi, sambil apa ini, belum makan siang, sambil nyambi saya sungkan kalau kelihatan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Darsa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran saya, yaitu brain learning. Yang pertama, saya mengambil materi pokok yaitu permainan bola voli. Untuk KI-nya sama seperti KI pada umumnya. Untuk SMP yaitu menghargai dan menghayati agama yang menurutnya, dan seterusnya. Untuk kompetensi dasarnya saya mengambil 3.1 yaitu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar. Saya mengambil bola voli, di situ saya mengidentifikasikan mengambil 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. Yang kedua saya mengambil 4.1 yaitu mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, yaitu permainan bola voli. Saya mengambil passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, di sini siswa mengamati video pembelajaran. Setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak spesifik passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli sesuai kriteria penilaian pengetahuan. Untuk materi pembelajarannya sendiri, di sini saya untuk materi pembelajaran regulernya saya mengambil gerak spesifik passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli. Yang kedua, materi pembelajaran remedialnya pada dasarnya materi pembelajaran remedial adalah materi pembelajaran reguler yang disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami dan dilakukan. Untuk materi pembelajaran pengayaannya, pengayaan yang dikembangkan dalam materi pembelajaran reguler dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi melalui pengamatan video gerak spesifik passing bawah dan servis bawah pada permainan bola voli. Untuk metode pembelajarannya sendiri saya menggunakan pendekatan saintifik dan TPEC. Yang kedua adalah modelnya menggunakan problem based learning. Yang ketiga yaitu metodenya saya menggunakan metode diskusi dan demonstrasi dan penugasan. Untuk media dan alat pembelajarannya sendiri saya menggunakan gambar gerak spesifik, passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli. Di sini saya menyatukan link video pembelajaran passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli. Untuk alat pembelajarannya sendiri saya menggunakan PowerPoint, bola voli, terus lapangan bola voli, dan stopwatch, yaitu yang terakhir yaitu ada lembar kerja. Di situ ada tugas geraknya. Untuk sumber belajarnya sendiri saya menggunakan buku siswa SMP, yang kedua PowerPoint, yang ketiga adalah link pembelajaran. Saya menggunakan YouTube. Untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri saya langsung membagi dalam tabel ini. Untuk kegiatan pembelajarannya, untuk tatap mukanya diseling-seling. Untuk materinya saya menggunakan online. Nanti untuk prakteknya, untuk tatap mukanya saya prakteknya menggunakan tatap muka. Untuk tatap mukanya sendiri, yang pertama kegiatan pendahuluan. Yang pertama yaitu guru memberikan salam kepada siswa, guru memimpin berdoa, guru menaikkan kondisi siswa secara umum, guru memeriksa kehadiran peserta didik, dan seterusnya. Untuk online sendiri, guru memberikan salam kepada siswa, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Saya menggunakan Google Meet. Ini menggunakan Google Meet. Guru mengajak pemanasan secara luring. Guru mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran menggunakan apresiasi. Guru menjelaskan cakupan materi dan tujuan pembelajaran bola voli, passing bawah dan servis bawah. Untuk pretestnya saya menggunakan Google Classroom. Masuk pada pengamatan, di sini masih saya menggunakan online. Untuk pengamatannya online, peserta didik melihat video pembelajaran
Dan di sini PowerPoint-nya di sini saya cantumkan link PowerPoint-nya. Untuk peserta didik mengidentifikkan permasalahan yang dalamnya secara merumuskan masalah menggunakan critical thinking, bagaimana gerak spesifik passing bawah dan service bawah. Untuk bagian tahap 2-nya saya masih menggunakan online, yaitu peserta didik berdiskusi bersama-sama bagaimana mencari bahan-bahan untuk mendukung pemecahan masalah berkaitan dengan gerak passing bawah dan service bawah. Untuk tahap 3 masih menggunakan online, yaitu membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Untuk tahap mencobanya, saya menggunakan tatap muka, yaitu peserta didik mencoba mempresentasikan dan melakukan hasil analisis gerak spesifik passing bawah dan service bawah. Masih pada tatap muka, tahap 5 untuk evaluasi saya menggunakan tatap muka. Baik, untuk penutupnya guru di sini menggunakan alokasi waktu alokasi waktu 10 menit, jadi totalnya hanya 30 menit pertemuan. Jadi untuk intinya tadi saya mengambil tiap ininya ada 20 menit, 10 menit untuk penutupan. Yang pertama, guru melakukan koreksi tanya jawab. Yang kedua, guru dan peserta didik melakukan pelemasan atau pendinginan. Guru membagikan lembar evaluasi. Untuk penilaian sendiri, saya menggunakan penilaian sikap, yaitu jurnal. Yang kedua, penilaian pengetahuan, saya menggunakan tes tulis, menggunakan Google Form. Untuk penilaian keterampilannya, saya menggunakan langsung praktek. Instrumennya saya menggunakan lembar penilaian. Baik, itu tadi adalah perencanaan pelaksanaan pembelajaran saya. Ada masukan dari teman-teman? Ya, baik, silakan Mas Ilyas biar nggak ngantuk. Mas Ilyas ngantuk ini biar. Ayo, nyimak ya. Siap. Oke, yuk. Saya ada ini lihat di alat tadi Bu Septi ya. Ya. Coba alat. Nah, itu ada PowerPoint itu termasuk alat atau gimana Bu ya? Iya, media ya Pak ya. Ya itu tertuju di situ tadi saya. Baik Pak. Mungkin judulnya alat dan media mungkin seperti itu atau disendirikan atau seperti apa? Gitu ya. Ya, itu saja Pak Darso. Ya, oke. Mas Taufik. Ayo Mas Taufik, semangat Mas Taufik. Ya Pak. Yuk. Kalau dari saya di indikator Bu Sep. Indikator. Ini indikator untuk 3.1-nya belum lengkap. Iya Pak. Tidak spesifik. Iya Pak. Kurang lengkap ya Pak ya. Ini maksudnya kurang fokus ya Pak. Ya, baik Pak Taufik, terima kasih. Ya. Hanya itu, hanya kalimat aja Pak. Ada lain mungkin secara teknik atau secara KKO-nya atau gimana? Oke. Mas siapa ini? Ashar ya. Silakan. Ya Mas Ashar. Halo Mas Ashar. Wah ini Mas Ashar kelihatannya lagi ngopi di warkop ini atau di kafe ini. Halo Mas Ashar. Mana Mas Ashar? Ada SMS itu ya belum nggak baca juga. Mas Dedi mau izin sholat, oh is oke Mas Dedi. Toilet. Silakan Mas Arif.
Iya, Pak. Gimana, Pak? Mempraktikkan, iya Pak, ini Pak. Tadi yang 4.1 ada mempraktikkan. Hmm. Ya. Nomor 5. Ya. Iya. Iya Pak, kalau di apa namanya, dasar-dasarnya kan memang 4.1 yaitu mempraktikkan gerak. Ini ya Pak ya, mempraktikkan gerak. Kalau di sini saya melakukan gerak spesifikasi passing bawah. Untuk yang tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat mempraktikkan gerak spesifikasi. Ya, berarti gimana Pak Arif? Oh gitu. Oh iya ya, ya baik Pak. Berarti, oh ini berarti gini ya Pak ya? Yang 4.1 itu gimana, Ibu? Ya, ya karena yang di 4.1 yang ini Pak, yang 4.1 ini sudah mempraktikkan. Nah, yang ini sudah mempraktikkan Pak. Nanti memang di sini saya masih melakukan. Iya Pak, iya ya. Ya, makasih Pak Arif. Ada lagi Pak? Ada lagi Mas Arif? Hmm. Ya, ada itu jika tutup kurungnya itu tutup kurungnya Pak. Jadi jika tidak ada ini ya Pak ya. Jika tidak ada, jadi kayak ada kalau urgennya, kalau untuk apa namanya secara perlakuannya tetap menggunakan bola voli asli. Jadi kita jadi nanti kalau jika urgennya pakai bola plastik dan lain-lain Pak, seperti itu. Maksudnya Bu Septi gini loh Pak Arif, saat minggu ini dilihat bola volinya ada 10, bagus semua. Minggu depan waktu materi bola voli kok yang bocor kok 6 atau 7 tinggal 3, maka ditambah Bu Septi antisipasinya bola plastik. Itu Bu ya? Ya. Atau bola volinya hilang 7 gitu. Ya. Jadi bisa dengan pendekatan modifikasi, tambah lagi boleh Bu. Jadi Ya. itu. Ya, seperti itu Pak Arif. Untuk refleksinya saya menggunakan saya belum cantumkan sebenarnya Pak. Untuk ini ya saya menggunakan lembar evaluasi Pak. Jadi nanti anak refleksi di ya Pak. Jadi saya menggunakan kinerjanya apa, kemudian pengetahuannya gimana dan sebagainya. Yang diinputkan dengan ada kunci jawabannya itu. Iya Pak. Saya kira itu harus lebih lengkap di dalam administrasi pembuatan perancangan itu harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Perusahaan nanti di lapangan ada perubahan-perubahan, monggo. Khususnya perubahan dalam pendekatan pembelajaran. Itu kalau aku pakai model seperti ini kok nggak jalan ya, silahkan merubah metode ngajarnya. Tidak apa-apa. Tapi kalau dalam penilaian dan asesmennya juga sudah ada ya, ada ajuan dan ada pedomannya. Iya. Kembangkan diri, kemudian buat satu kisi-kisi yang sesuai dengan materi. Hanya kalimat yang disampaikan Pak Arif tadi perlu ada penyesuaian dengan dokumen negaranya seperti ini, bagaimana mengembangkan di indikatornya.
Itu jadi IPK-nya nanti jelas. Tapi yang jelas IPK apa indikator dengan tujuan pembelajaran beda. Ya, jadi itu. Iya. Oke, Pak. Kemudian ini sudah masuk 4C-nya sudah masuk belum? 4C, kemudian PPK-nya, literasinya, masuk apa ini? Sudah ada belum, Bu? Nah, ini Pak Edi tadi ada nggak? Ada ya Pak Edi ya? Ini C2, ini C, nah, ada ya tadi ya Pak Edi? Nah, ini Bu, tolong dikoreksi. Iya. Siap, Pak. Di dalam kurung ini C berapa, ini C1, ini C2, ini C3, C4, dan sebagainya. Ya, Mas Hasan, silakan. Oke, terima kasih. Suaranya kok kecil loh Mas Hasan. Masih di sekolah, Pak. Jadi, Oh ya udah ini kelihatan aja. pertama tadi sama seperti apa yang disampaikan Pak Arif Bu Septi, itu mesti ada kesesuaian antara bunyi indikator dengan tujuan belajarnya harus sesuai ya. Kalau di situ mengurutkan, mungkin di tujuannya juga mengurutkan. Oke, yang kedua, yang selanjutnya, ini Ibu menggunakan aplikasi apa Ibu? Apakah sama seperti Pak Arif pakai Gmeet? Zoom. Iya, Pak. Di sini saya menggunakan Google Meet untuk mayanya ya. Jadi kalau untuk aktivitasnya saya menggunakan Google Form. Untuk koordinasi siswanya sendiri saya menggunakan Google Classroom, Pak. Berarti masih tatap muka 2 kali Ibu ya? Iya, Artinya Pak. tatap muka maya dan tatap muka secara langsung. Face to face, face to face. Iya. Jadi seperti yang Pak Darto sarankan kemarin tadi Ibu, berarti untuk tatap mayanya itu mesti diganti menggunakan aplikasi yang tidak virtual, apakah itu WhatsApp Group atau Google Classroom. Jadi di situ anak tidak ada batasnya kapan mau membukanya Ibu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk format penulisannya mungkin sama seperti yang Pak Edi, mungkin dengan ada yang kosong, ada yang berisi kan, sama saya juga seperti itu mungkin Bu. Iya. Tidak apa-apa, ngomong di awal ketahuan nanti. Ya, dari tidak tahu jadi tahu ya. Ya itu saintifik. Ya, Pak. Dari nggak tahu jadi tahu, dari berani menjadi berani melakukan itu dengan yang benar. Oke, itu saja sih Bu. Dengan dirapikan lagi tadi ada yang tulisan sampai keluar-keluar tabel kan. Mas Edi Iya, ada, Pak. Edi ada tambahan? Ada tambahan? Sama Pak, itu tadi bilang juga sama yang dikatakan oleh Pak Hasan, itu tadi ini kan satu pabriknya jadi contoh semua harus berguna. Apa masih menggunakan 2 kali pertemuan yang mana seharusnya kita bagusnya menggunakan LMS seperti Google Classroom, WhatsApp Group, jadi tidak perlu ada pertemuan tatap muka itu tadi. Terus secara formatnya tadi juga masih sama kayak saya tadi, masih ada yang sebelah kiri kosong, sebelah kanan kosong. Lalu itu juga. Kalau yang Sepertinya online ini itu masukan Bapak sebelumnya ke saya kena ke Bu Septi juga sih. tadi Mas Septi sudah ngomong sebelumnya. Iya. Saya juga Pak. Tidak apa-apa, inilah pertemuan seperti ini. Namanya pendampingan, inilah namanya pendampingan. Sama nanti dengan siswanya didampingi. Kalau nanti ya tolong WA Bapak, dan sebagainya, silakan. Ya, bila perlu ada 1 atau 2 aja ya silakan pakai visi di WA. Tidak apa-apa. 1, 2 siswa tidak masalah. Ya, jelas ya semua ya? Iya. Oke. Yang ketiga, Mas Hasan, silahkan. Pak Hasan sudah, Pak. Pak Azhar yang belum, Pak. Enggak, maksudnya Oh, yang presentasi. Oh iya, baik. Coba nanti Bu ya, nanti rubriknya juga sesuaikan ya. Ya, siap, Pak. Oke, silakan Mas Hasan bisa share screen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan apa yang telah saya buat terkait perangkat pembelajaran data training. Di materi yang saya angkat adalah aktivitas atletik jalan cepat. Kompetensi intinya mungkin sama seperti teman-teman. KD-nya 3.3 memahami gerak spesifik lari, lompat dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan tradisional. Kemudian 4.3 perhatikan gerak spesifik jalan, lari, lompat dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian indikatornya 3.1 menjelaskan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan dan masuki garis finish. Kemudian 3.3.2 mengurutkan berbagai gerak spesifik start, langkah lari, ayunan lengan dan masuki garis finish secara jalan cepat. Kemudian 3.3.3 menganalisa berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan dan masuki garis finish jalan cepat. Kemudian untuk indikator keterampilannya 4.3.1 melakukan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan dan langkah kaki masuki garis finish jalan cepat. Kemudian 4.3.2 mempraktikkan berbagai gerak spesifik ayunan lengan, langkah kaki dan masuki garis finish dalam jalan cepat dalam bentuk perlombaan dengan peraturan dimodifikasi. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengamati video pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, di garis finish jalan cepat sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Dan yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat mengurutkan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. 4. Peserta didik setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat melakukan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat sesuai dengan kriteria penilaian keterampilan. Kemudian yang kelima, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan berbagai gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish jalan cepat dalam bentuk perlombaan dengan peraturan dimodifikasi sesuai dengan kriteria keterampilan. Dengan mengimplementasikan sikap percaya diri, disiplin, jujur, santun, gotong royong, dan tanggung jawab. Kemudian materi pembelajaran reguler, gerak spesifik start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish dalam pembelajaran jalan cepat. Kemudian pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan. Kemudian metode pendekatan dan modul pembelajaran. Metode pembelajarannya diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Kemudian pendekatan pembelajarannya scientific impact. Modul pembelajarannya problem based learning. Media dan alat, medianya Google Classroom. Google Classroom linknya sudah saya sematkan di situ. Kemudian video pembelajaran materi PJOK, aktivitas atletik jalan cepat diunggah oleh Mankins Channel. Ada linknya juga. Kemudian alat kon, kertas tulis, laptop, proyektor, smartphone, Google Classroom, Google Formulir. Kemudian sumber belajar ada e-book PJOK kelas 7, pegangan siswa Muhajir 2017, kemudian bahan ajar atletik jalan cepat, lembar kerja peserta didik, kemudian video pembelajaran, materi PJOK aktivitas atletik jalan cepat diunggah oleh Manskin Channel. Ya, tersedia. Kemudian ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Pertama, pertemuan online-nya melalui Google Classroom. Guru memberi salam kepada peserta didik, kemudian guru memimpin berdoa, guru menanyakan kondisi siswa secara umum, kemudian bisa kehadiran peserta didik dengan mempersilahkan siswa untuk mengisi absen pada link absensi yang telah dibagikan di Google Classroom. Kemudian guru mengajak siswa melakukan pemanasan secara luring dengan gerakan-gerakan sederhana, misalnya pemanasan statis saja. Kemudian guru mengaitkan pembelajaran
dengan pengalaman peserta didik persepsi. Kemudian guru menjelaskan indikator dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya guru memberikan pretest pada peserta didik dengan yang telah di share ke Google Classroom dengan bertanya secara tulis apakah sama start yang digunakan dalam lari jarak pendek dengan start yang digunakan dalam jalan cepat. Kemudian apakah sama langkah kaki jalan cepat dan langkah kaki lari jarak pendek. Kemudian di kegiatan pendahuluan pada tatap mukanya, guru memberi salam kepada siswa, guru memimpin doa, kemudian guru menanyakan kondisi siswa secara umum, kemudian siswa menyanyikan lagu pada mengerti sebagai bentuk nasionalisme, kemudian guru mengajak siswa melakukan pemanasan secara luring menggunakan permainan yang aturannya sebagai berikut. Siswa bersama teman-temannya membentuk lingkaran besar dengan jarak agak berjauhan. Jika guru membutuhkan video pertama, siswa langsung menjogging lingkaran searah jarum jam. Kemudian guru memberikan kedua, siswa berhenti jogging. Kemudian guru menyebutkan angka misalnya 5, maka siswa dengan cepat berkumpul sesuai angka yang disebutkan guru. Kemudian bagi kelompok yang berkumpul tidak sesuai dengan jumlah yang disebutkan guru, maka kelompok tersebut mendapat hukuman 1 jam sebanyak 10 kali. Kemudian pada kegiatan inti dimulai dari tahap pertama orientasi didik. Setelah itu dimulai dengan kegiatan online, itu tadi menggunakan LMS Google Classroom. Pertama, guru membagikan LKPD melalui Google Classroom dalam bentuk link Google Formulir pada siswa terkait tugas mengamati video pembelajaran yang nantinya akan siswa isi. Kemudian yang kedua, peserta didik bersama kelompok belajarnya yang telah dibagi di pertemuan luring minggu yang lalu, siswa mengamati pembelajaran atletik jalan cepat melalui Google Classroom dengan link yang tertera. Kemudian peserta didik bersama kelompoknya mencatat, mengisi LKPD, poin-poin penting dan merumuskan masalah bagaimanakah gerak spesifik start, ayunan lengan, langkah kaki dan masuki garis finish dalam pembelajaran jalan cepat. Kemudian tahap kedua masih dalam pembelajaran online atau daring menggunakan Google Classroom. Jadi tahap 2-nya mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kegiatan menanya tadi kegiatan pertamanya mengamati, sekarang kegiatan keduanya menanya. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya terkait video pembelajaran maupun tentang pengajaran LKPD. Siswa atau kelompok yang lain dipersilakan menanggapi atau menjawab pertanyaan rekannya melalui kolom komentar pada Google Classroom. Kemudian tahap 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, menalar atau mengasosiasikan satu peserta didik, mendiskusikan informasi yang telah diterima tersebut bersama teman dan guru, kemudian menyamakan persepsi kepada teman dan kelompoknya. Kemudian di tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, itu kegiatan mencoba, itu pembelajarannya sudah luring, artinya sudah tatap muka. Pertama, menggunakan metode ceramah, guru menjelaskan skenario jalannya pembelajaran. Pertama, siswa mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi melalui kegiatan praktik pembelajaran gerak spesifik jalan cepat. Yang gerakannya sebagai berikut. Yang inti gerakannya, siswa dibagi 4 baris, kemudian siswa melakukan gerakan start, kemudian langkah kaki dan ayunan lengan serta masuk garis finish secara statis, artinya di tempat dulu. Kemudian kegiatan yang kedua, ini ilustrasi gerakannya. Kemudian kegiatan yang kedua, setelah siswa di mana mahir melakukan gerak spesifik start, ayunan lengan, langkah kaki dan masuk garis finish jalan cepat di tempat, guru membagikan LKPD yang nantinya digunakan untuk mengamati teman yang melakukan gerak spesifik jalan cepat. Setelah tadi dirasa mahir, guru mengumpulkan siswa secara berpasangan. Siswa melakukan gerak spesifik start, ayunan lengan, langkah kaki dan masuki finish
bergerak ke depan ya. Jadi yang tadi sebelumnya praktis di tempat saja, sekarang sudah mulai bergerak ke depan. Yang urut perbuatannya sebagai berikut. Pertama, siswa satu baris melakukan gerak spesifik tempat bergerak ke depan sampai batas lapangan. Siswa yang lain mengamati pasangannya dan mengisi hasil pengamatiannya ke dalam LKPD yang sudah diterima. Kemudian setelah siswa yang praktik selesai melakukan jalan cepat sampai ke batas lapangan, kegiatan dilakukan dengan cara bergantian. Siswa yang tadinya melakukan pengamatan sekarang melakukan praktik, dan yang tadi melakukan praktik sekarang mengamati pasangannya. Ini adalah kegiatannya, satu orang mengamati dan satu orang melakukan. Kemudian tahap yang ke-5 mengembangkan menjadi ya. Belum kurang dikit. Pertama, siswa diberi kompetisi dalam bentuk lomba jalan cepat dengan aturan dimodifikasi. Yang mana aturannya sebagai berikut. Pertama, siswa membentuk saf di belakang garis start. Guru memberikan aba-aba bersedia, siswa melakukan gerak spesifik start. Guru memberi penilaian. Kemudian yang ketiga, guru memberikan aba-aba iya, siswa melakukan jalan cepat dan bersaing dengan temannya untuk menjadi yang tercepat sampai ke finish. Kemudian yang keempat, guru menilai gerak spesifik ayunan lengan, langkah kaki, dan memasuki finish dengan rubrik nilai yang telah dibuat. Ini adalah bentuk kegiatannya. Kemudian kegiatan selanjutnya setelah mencoba melakukan gerak spesifik start, ayunan lengan, langkah kaki, dan masuki garis finish dalam jalan cepat di tempat dan bergerak ke depan, peserta didik secara acak diminta untuk mengkomunikasikan dengan lisan tentang pelajaran gerak spesifik dan cepat yang telah mereka pelajari secara klasikal. Kemudian tahap yang terakhir, tahap ke-6, menganalisa dan mengevaluasi proses belajar. Guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang materi yang dipelajari. Kemudian kegiatan penutup pada kegiatan daring, pada kegiatan online menggunakan Google Classroom. Pertama, peserta didik melakukan pendinginan, karena tadi awalnya ada pemanasan, tentu diakhiri dengan pendinginan secara sederhana. Kemudian yang kedua, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Kemudian guru menyampaikan rencana tidak lanjut, mempersilahkan peserta didik untuk bertanya secara pribadi dengan guru jika ingin memperdalam materi yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada peserta didik terhadap pelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian peserta didik melakukan doa bersama yang dipimpin oleh guru. Dan guru menutup pelajaran dengan salam. Kemudian pada kegiatan daringnya, kegiatan luringnya, di kegiatan menutup peserta didik melakukan kegiatan pendinginan untuk melemaskan otot selama kegiatan. Kemudian guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Kemudian guru menyampaikan rencana tidak lanjut untuk pembelajaran di rumah dan kegiatan pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru memberikan evaluasi menggunakan soal pilihan ganda sebanyak 5 soal melalui link Google Formulir yang akan mereka kerjakan di rumah. Kelima, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik terhadap pelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian peserta didik melakukan doa bersama yang dipimpin salah satu temannya. Kemudian yang ketujuh, guru melakukan pelajaran dengan salam, menutup pelajaran dengan salam. Kemudian teknik penilaian, pertama penilaian sikap, spiritual dan sosial, tekniknya pengamatan, instrumennya jurnal pengamatan. Waktu saat pelajaran berlangsung. Kemudian penilaian pengetahuan, teknik tertulis, instrumennya soal pilihan ganda, waktunya setelah pelajaran. Kemudian yang terakhir, tampilan, teknik penilaiannya praktik, instrumennya tugas gerak, waktunya saat pembelajaran, saat pelajaran terbuka maksudnya. Kemudian remedial dan pengayaan. Sampai di situ Pak, RPP yang telah saya susun mungkin sama seperti teman-teman. Jadi maksud kami Pak, ada kosong, ada tidak ini maksudnya supaya urut Bapak. Jadi kan tahap-tahap atau sintak-sintak program lesson learning ini kan ya paham. Sintak bisa di dalamnya, tapi di luarnya pendahuluan, inti, penutup. Tapi sini sintaknya boleh satu, guru harus ini, dua, siswa. Tadi ada kosong samping biar urut. Ya, tidak masalah. Hanya ini katanya dua tatap muka, 6 maya dengan
PTM ya? Satu ya Pak. Hah? Saya pakai Google Classroom Pak. Google Classroom tidak tatap muka Pak. Oh ya betul. Gua kan Pak Darto langsung WA grup kan Pak Darto tadi. Ya, Classroom kayak WA Pak. Oke. Masukan silakan Mbak Septi berikan apa yang ada di perencananya Pak Mas Hasan. Iya, sejauh ini masih belum ada Pak Darso. Belum ada ya? Ya oke. Iya. Mas Taufik silakan. Mas Taufik. Belum ada juga Pak. Belum ada. Belum menemukan. Belum menemukan. Mas Ashar. Ya, Pak. Silakan. Ada masukan? Ini masih mempelajari juga Pak. Oh, masih pelajari, belum ya, belum apa istilah orang Jawa itu belum ngeh ya. Ya, Pak. Oke. Mas Edi. Apa ya? Mungkin itu apa Pasan ini pakai Google Classroom ya? Iya Pak. Iya. Kalau pakai Google Classroom itu tidak tetap maya, jadi hanya bisa membagikan asinkronus lah, hanya bisa meletakkan materi dan dan lain. Kalau saya lihat di sini sintaknya itu kayak apa nih, kayak tatap maya begitu loh. Kalau saya baca-baca karena mulai dari menanyakan kabar, berdoa, nah itu saya lihat itu masih pakai sintak Google Meet. Masih Pak. Kita kan bisa apa sih mengetik di situ, silakan sebelum belajar berupa Pak, apa sih template ya. Kegiatan Template-nya. Pertama berdoa dulu kayak petunjuk petunjuk kegiatan kan. Oh, berarti hanya di template ya, di share saja sini ya. Iya, di share saja Pak. Kita ngomong di situ Pak. Oke, siap. Ya, mantap. Mas Arif. Oh iya Pak. LKPD saya bentuk soal Pak. Kalau LKPD itu Pak pengamatan Pak ya. Bentuk Word Pak. Bentuk Word, dan nanti mereka tinggal isi atau bentuk gambar LKPD-nya, bentuk gambar, jadi mereka punya format lah. Entah mereka nanti tulis di bukunya atau langsung isi. Kalau saya sih di sini pakai itu Pak, pakai Google Formulir Pak. Google Formulir, jadi hasilnya langsung bisa kita ketahui Pak. Luring. Ya Pak. Ya, tadi kan di awal kegiatan pembelajarannya kan saya melakukan pemanasan sederhana Pak. Mungkin di akhirnya lakukan pendinginan sederhana juga Pak. Karena itu untuk memenuhi seperti yang kemarin Bu Farida sampaikan, itu untuk memenuhi kisi-kisi penilaian UKIM Pak. Katanya kan harus ada pemanasan walaupun online. Dan di situ harus dicantumkan bagaimana caranya melakukannya, pokoknya harus dicantumkan karena itu merupakan kisi-kisi untuk penilaian kompre dan UKIM, katanya seperti itu Pak. Oh itu gini, mohon maaf Mas Arif ya, Mas Hasan. Memang dari instrumen kisi-kisi uji kinerja dalam pembelajaran itu yang diunggah apa dulu? Ya, RPP yang diunggah apa dulu?
Nah, di situ include dalam kisi-kisinya memang ada pretest dulu, kemudian ada warming up dulu, kemudian ada post test dulu, dan ada pendinginan di akhirnya. Itu dalam kisi jelas. Itu karena format lama masih dipakai, sehingga perkembangan yang ada di kebijakan itu padahal M3 merupakan satu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kalau saya bilang di situ. Tapi di kisi-kisi masih pakai itu, sehingga kita sebagai instruktur, sebagai dosen pendamping, kita juga tidak mau untuk ya nanti jangan sampai siswa peserta nanti dirugikan. Hingga kami masih manut karena itu yang membuat tim pengembang GTK yang dari pusat, sehingga itu sudah melalui penyelia, melalui lembaga, sudah sampaikan, namun sampai sekarang belum ada perubahan di kisi-kisi instrumen uji kinerja. Ya. Namun dalam pelaksanaan di apa ini blended ya mau silakan, tapi itu yang jelas kalau blended dengan apa daring luring jelas berbeda. Ini meskipun perpaduan dari pembelajaran campuran antara luring daring, namun dalam pelaksanaan dan ciri-ciri dari blended itu sendiri coba dibaca lagi. Fleksibilitasnya yang luar biasa, sehingga di situ tidak menutup kemungkinan. Ya, kalau memang betul-betul dari seluruh siswa tidak paham, silahkan mengadakan tatap maya. Tapi dengan materi-materi yang sudah diberikan dan disampaikan lebih awal, tentunya kita tinggal menekankan pada permasalahan-permasalahan. Sehingga nanti dalam warming up diberikan bahasa PTM. KRP kan ada pretest, ada warming up, ada itu. Kalau PTM kan aktivitasnya jelas nanti tuntutannya KI 4 dan KI 3. Itu sama nanti. Apalagi KI 2 dalam proses kita amati. Dalam proses PTM kita amati. Jadi itu yang betul, wah anak ini kok rajin, wah anak ini kok dan sebagainya. Dari sisi kerjasamanya, jujur dan sebagainya, silakan. Tapi itu dari sisi kisi-kisi yang ada di instrumen, di uji kinerja yang ada kok semua, ya ada semua, sehingga di sini jelas punya data. Maka saya selalu bawa, ya termasuk individu pribadi, ya pedagogik, kemudian sosial, kemudian profesional, gitu. Ya itu masuk di profesional. Ya, jadi pemanasan dan pendinginan ini perlu dimasukkan ya Pak ya? Tidak perlu kalau yang online, tidak perlu, sehingga dimasukkan di PTM-nya. Nah, dimasukkan di PTM-nya. Makanya di dalam pembagian cara garis besarnya samping kiri sendiri kolom langkah-langkah pembelajaran ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan nanti bagaimana sintaknya, langkah-langkahnya apa. PTM, langkah kegiatannya, sintaknya apa sih? 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Guru apa sih? Ini, siswa gimana sih? Ini, dan sebagainya. Itu di penjabaran dalam tabel. Tengah-tengah antara PTM dan online ada waktu. Waktu itu apa? Untuk PTM. Tapi waktu diisi online-nya silakan. Dalam penentuan permasalahan itu sampai berapa menit dalam kerjakan, dalam selesaikan. Ya, sehingga itu ada kalimat apabila ada yang belum paham tentang ini silakan hubungi Bapak via silakan Google Classroom atau WA Group dan sebagainya. Ya, bila perlu dalam WA Group tidak percaya dengan kalimat-kalimat yang bila perlu video call melalui antar individu tadi fleksibelnya. Saya ada bisa Pak, saya sudah orang tua saya harus ini Pak, saya tidur dulu jam segini tidak boleh karena itu apalagi di SD. Ya, ini yang jadi ya bukan dilarang dalam kegiatan seperti ini, silakan akan tetap maya silakan, tapi setidaknya perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar itu yang harus kita pegang dulu. Luring ini, daringnya sudah seperti ini.
untuk memenuhi dari kriteria apa yang sudah ada dalam kegiatan pengembangan itu sendiri, maka di online tidak perlu ya bukan tidak boleh, tidak perlu terlalu untuk diintervensi dengan ya nanti kalau itu nanti tinggal praktekkan. Tapi permasalahan secara pengetahuan penekatannya online itu seperti apa yang dibebankan pada siswa, berapa permasalahan yang dilibatkan, berapa waktu yang dikerjakan, ya, sehingga nanti persis saat pekerjaan dalam waktu singkat dan cepat nanti segera selesai. Sehingga Mbak menunggu waktu ya, nanti besok atau lusa dikumpulkan sebelum PTM. Ya, online-nya diserahkan atau dikirim saat hari Senin, padahal PTM-nya hari Kamis. Supaya mereka kerjakan nanti dengan Google, mengerjakan permasalahan dengan Google, diharapkan dalam waktu yang singkat dalam penyelesaian masalah itu mereka bisa mengerjakan dengan waktu yang terbatas. Sampai di mana mereka ya, kompetensinya untuk mengeksplorasi dirinya sendiri di saat online. Ya, saya tidak melarang boleh membagi kelompok saat PTM nanti ya kelompoknya ini karena gurunya sudah punya skenario. Nanti kalau udah kelompok ini saya ini karena yang pintar sudah saya bagi rata di dalam kelompok ya yang mempunyai kemampuan rata-rata di atas itu sudah saya bagi per kelompok sehingga mereka tidak kumpul jadi satu. Kan guru jelas paham dan hafal. Siswa-siswa kita yang punya keterampilan dan pemahaman yang luar biasa itu udah hafal kita. Dan cara apa ya insting harfiahnya udah ini memang anak yang luar biasa ini ya pinter skillnya baik ya kemudian sikapnya juga oke. Nah sudah tahu itu hanya kita tidak bisa nuntut dari sekian menit seperti si A walaupun tujuan kita seperti itu, tapi ingat individu nanti kompetensi masing-masing kan di sekolah sekarang kurikulum yang baru. Kompetensinya Pak Alif apa? Saya di otomotif, silakan nanti. Hasan apa? Saya di bisnis. Ya, bagaimana manajemen cash flow-nya? Bagaimana pemasaran yang dia akan bisa diwadahi nanti. Saya paham. IPA SN1 sekarang. Ya, apalagi di SD. Tidak ada guru IPA sendiri, IPA sendiri ada SN1 nanti. Saya mampu. Nah, ini yang kurikulum paradigma baru di kurikulum SP 2013 sehingga di situ ada standar isi juga, ada KI, ada KD, standar isi ada KD, balik lagi KDSP 2013 yang dulu dikembangkan K13 sekarang KDSP K13 itu wacana 2022 ini dalam penetapan penggunaan kapan dan masih ya tapi secara eksplisit redaksional sudah sekolah-sekolah sudah menerima bahkan bisa berkolaborasi di dalam menentukan asesmennya dengan paper lain. Bagaimana kolaborasinya? Mungkin dengan BK, mungkin dengan BK, mungkin ya. Nah itu, yang jelas itu bagaimana nanti standarisasinya. Waduh itu robot lagi. Tapi tidak usah mikir itu, kita mikirin dulu. Karena yang berjalan ini dulu. Nah, jadi jangan kesannya nanti dua kali di sini, nanti juga bertemu. Ya, bukan tidak boleh, tapi setidaknya dengan seperti apa yang saya sampaikan, seperti LMS, guru menyampaikan topik permasalahannya, mereka menyelesaikan dengan konsep apa ya paham tidak paham itu aja. Kalau tidak paham silakan sebelum besok ya nggak bisa. Kalau hari ini yang belum paham dengan perintah apa yang ada dalam Google Classroom silakan ya Bapak atau kembali menanyakan Bapak itu. Jadi itu namanya itu. Jadi itu ya nanti dibagi 3 besar, ada pendahuluan inti, kemudian penutup. Langkah-langkah belajarnya sifatnya 1 guru ini siswa silakan hampir sama. Tengah-tengahnya waktu untuk PTM. Tapi kalau untuk online-nya silakan mengerjakan permasalahan yang diberikan itu berapa menit. Kalau ini cukup, kalau siswa saya boleh cukup 20 menit atau 15 menit. Segera kumpulkan di 2 Pak dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang nggak bisa segera ya WA Bapak apa permasalahan yang bisa perintahnya kurang jelas atau pemahaman apa yang dia silakan.
cari referensi berbagai guru bisa mengarah. Jika eksplorasi di situ murid yang ditekankan, ya kita tidak mendikte lagi, tidak usum mendikte murid, tidak usum menyelesaikan permasalahan guru yang menyelesaikan, tidak usum, biar murid sendiri yang menyelesaikan, antar murid. Jika kalau memang betul-betul dari nggak paham semuanya, berarti perlu tanyakan gurunya bagaimana dalam skenario pembelajaran ini. Nah itu, maksud dari 30 siswa kok nggak paham sama sekali, kok nggak harus paham, berarti gurunya perlu dipertanyakan. Gurunya gimana sih? Permasalahan kok nggak ada yang berani jawab, nggak ada yang. Nah itu. Jika itu teman-teman dalam kaitannya dengan pengembangan blended, ya, hingga ada perbedaan-perbedaannya dalam dasar, itu luring, itu daring, itu blend, ya, blend ini campuran, ya, walaupun tapi langkah-langkahnya juga ciri-ciri dalam pelaksanaan juga tolong nanti teman-teman juga membaca apa sih blended, apa sih tipe-tipe blended yang banyak sekali, ada 5 atau 6 tipe, ada flip, ada individual, ada, nah itu. Nah, bukan tidak boleh, tak boleh, tapi harus batasi dan sebagainya. Ya nanti kalau selalu gini terus nanti, waduh, gimana ini ngomong kakek, di sana juga ngomong kakek. Nah, jadi mengurangi itu. Jadi nanti jangan sampai server guru kacang. Itu apa? Jelas guru kacang. Kakean cangkem orang Jawa gitu. Banyakan mulut, jadi bukan mulutan. Ya, itu ya teman-teman paham ya. Jadi itu Mas Hasan nanti cara tata kelola administrasi pembuatannya. Ciri itu adalah kegiatan pertama pendahuluan, inti dan penutup. Langkah-langkah PTM, langkah-langkah kegiatannya satu guru lah, itu nama sintaknya. Ya, tapi juga harus ingat bahwa masukan itu sudah masuk PPK, ada lagi juga pancinya juga masuk ya Mas ya. Ada semua ya, ada itu sudah bukan asing lagi, teman-teman sudah di luar apa? Di luar teori tapi sudah hafal dan sudah melekat di pemikiran kita sehingga itu sudah merupakan otomatisasi. Kalau tadi jika dipraktekkan harapannya dia juga, nah itu saya kira itu kata kerja operasional yang harus saya kira itu teman-teman ya untuk sore ini saya kira sudah cukup untuk bisa diakhiri pada 17-18. Karena itu besok harapan saya yang harus maju, yang pertama Pak Taufik, yang kedua Mas Ilyas, yang kedua Mas Ashar, yang ketiga Mas Ilyas. Siap ya? Bila perlu terakhir nanti ditutup oleh Mas Arif. Itu. Jelas ya? Setelah itu hari ini supaya nggak jenuh, supaya nggak bosan dengan Pak Darso, doa jangan gerundul resah ketemu Pak Diarso, supaya ini bongkar Pak Darso, Pak Preman ketemu Pak Darso di depannya bosan dan sebagainya. Karena saya sama-sama sehingga untuk mengantarkan teman-teman supaya nanti dalam kelompok ini setara. Jangan sampai hanya itu tujuan saya. Ya, Mas Taufik juga jangan sampai terlalu jauh jalannya harus segera disesuaikan dengan yang lainnya. Ya, besok Mas Taufik pertama siap hari ini bagaimana menyelesaikan pekerjaan untuk besok. Kemudian yang sudah tampil silakan medianya disiapkan. Ya, media siapkan, dari tampil untuk lusanya dan sebagainya. Saya kira itu, terima kasih. Ada masukan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, selamat istirahat. Ya, selamat beraktivitas, selamat melatih, selamat berbelanja di mall atau di Indomaret atau di mana silahkan. Sehingga dengan kegiatan sore ini harapan saya kita sepakat dari Senin jam berapa enaknya. Aku seger pagi toh. Pagi teman-teman gimana? Kalau pagi itu gimana? Kalau jam 10 sampai setengah 12 gimana? Pas istirahat siang itu. Sanggup nggak? Kalau sore gini rasanya, aduh, ini tadi enak tidur habis Jumatan, akhirnya mikir nanti, lesu gitu loh.
Kalau Senin jam 10 dimulai gimana? Pak. Bukan masalah gitu, nanti kalau ketemu penyelia, ngapain mereka bebas dari anu kok? Waduh, nanti saya takutnya gitu. Gimana? Kalau Senin tetap siang ini, saya sepakat. Jam siang seperti tadi loh, enak untuk di atas ranjang tuh, aduh, enak itu deh, nggak ada. Apalagi ada AC, Surabaya itu, kalau ada AC udah maunya di kamar. Kalau jam 10 masih ada aktivitas. Ya, Pak. Gimana? Biasanya di luar jam 10 panas, bingung. Itu cukup berarti jam 10 juga. Atau jam setengah 11, misalnya 12 gitu. Pas istirahat siang itu, enak. Mana yang lain? Ayo. Pak Hasan, Pak Edi, Pak Taufik, gimana? Kesepakatan. Ayo. Kesepakatan banyak kan. Gini, kemarin sore itu didatangi penyelia. Kayak kurang ajar panitia Unesa ngajak ke sini ke saya. Oh ya, ada yang junior di Jumbo. Jadi pendamping junior kurang ajar. Nggak tahu, saya asik ngobrol atau masuk. Siapa yang suruh malam? Siapa yang suruh? Bingung saya. Aku alasan saya ya saya sendiri ya saya pakai alasan. Karena tidak bolehnya itu. Karena sulit Wahida menyelesaikan akas, kemudian yang lainnya juga. Bagaimana kesepakatan? Boleh siang Pak. Pak yang lainnya gimana Pak Taufik, Pak Dias? Gini Pak Edi, Pak Arif, setengah 11 selesai jam 12. Oke? Deal ya? Bisa Pak, bisa. 10.30 selesai jam 12.00 persis istirahat siang, pas enak-enaknya itu lan. Wah wes pokoknya deal lah. Ya. Iya Pak, siap. Nah, Bu Septi ya. Ayo, Siap Pak. tanya ketua sukunya dulu. Horas. Pak Hasan gimana? Boleh Pak. Saya Boleh ikut ya. Pak. Ah, wes. Ya, paling Mas Arif terlambat. Hah? Iya, jam setengah toh. Jam setengah. Lah iya setengah 11 itu. Ya. Tapi sudah 12 kan enggak waktu enggak etis, waktu istirahat kok ada aktivitas, justru orang lain nanti yang marah. Waktu istirahat kerja terus dimarahin. Oke ya Mas Arif ya. Setengah 11 sampai jam 12, Mas Hasan nanti SMS atau WA Mas Andi supaya besok linknya tetap itu pakai ini tetap enggak apa linknya. Kita masuk jam. Soalnya saya dari co-host dulu baru dibuka Mas Andi baru 3 saya. Kalau saya langsung masuk di link co-host ya saya bisa mengizinkan masuk room. Ya, oke, saya itu teman-teman kita akhiri untuk kegiatan sore ini ya dengan segala kekurangan apa yang saya antarkan pada teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri dengan segala kekurangan saya. Mohon maaf yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jangan lupa ya jangan lupa yang tampil besok Mas Taufik, Mas Azhar, Mas Ilyas. Oke? Oke? Oke Pak, oke. Ya, saya berhentikan rekamannya dulu. Nah, oke. Ya.